nyerinya parah misalkan sampai derajat 3 terus dapat 4. Nah, ya. Terus kurang tidur dan kelelahan. Ya, kenapa kok kurang tidur? Ya kan mau melahirkan, orang melahirkan kok rasa tidur. Lalu orang melahirkan tidur enak ya. Rasa sakit, kenceng-kenceng, ya, mengejan, lelah. Nah, ya, itu yang dirasakan ketidaknyamanan. Terus yang di sini ya, gangguan psikologis biasanya pada fase taking in. Yang pertama dia akan mudah tersinggung dan menangis. Ya, kok saya merasa dikucilkan padahal nggak ada ya. Dia menangis sendiri. Nah ini kalau tidak dia ditangani nanti bisa terjadi baby blues. Ya. Terus yang ya atau nanti bisa terjadi psikologis postpartum, kasihan sampai dia bisa terjadi depresi berat. Nah, terus yang kedua, kekecewaan karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan tentang bayinya. Ya, tiba mungkin bayinya ada cacat atau jenis kelaminnya yang tidak sesuai. Nah, seperti itu. Terus ketidaknyamanan sebagai akibat dari perubahan fisik yang dialami ibu. Ya, ketidaknyamanan ya, badannya tadi lelah, sakit. Nah, karena apa? Perubahan fisik yang dialami. Rasa bersalah karena belum bisa menyusui bayinya, terutama yang preemie, yang baru saja melahirkan, belum punya pengalaman, jadi sulit. Bagaimana sih cara menyusuinya? Kok temen kok sulit sekali, ya. Nah, apalagi kalau putingnya tenggelam atau mendatar atau payudaranya kecil, ini sulit. Nah, seperti itu. Terus suami atau keluarga yang mengkritik ibu tentang cara merawat bayi dan cenderung melihatnya saja tanpa membantu. Ya, ini gangguan psikologis. Misalkan ibunya, suaminya, mertuanya, jadi kok gitu sih kalau merawat kok gitu. Nah, akhirnya ibu merasa apa? Ada gangguan psikologisnya, merasa gak nyaman. Nah, ini merasa gak nyaman, akhirnya psikologisnya bisa terganggu. Ya. Terus yang kedua yaitu fase taking hold. Ya, fase taking hold ya, ini berlangsung antara 3 sampai 10 hari postpartum atau setelah melahirkan. Ya. Biasanya di sini akan timbul rasa kekhawatiran akan ketidaknyamanan, ketidakmampuan dan rasa tanggung jawab dalam merawat bayinya. Jadi pada fase taking hold, gimana ibu khawatir apa? Mampu nggak dia, tanggung jawab nggak dalam merawat bayinya. Yang kedua juga mudah tersinggung dan marah pada fase taking hold. Dari sini sebagai bidan, tugas saya cara merawat bayi dan bagaimana mengganti popok, mengganti talpus ya, tali pusat ya, terus cara menyusui ya yang benar bagaimana ya, jangan sampai bayi itu menyusui cuma putingnya yang diisap, nah nanti bisa lecet. Cara merawat luka jahitan perineum ya, jika ada luka jahitan pada perineum, merawatnya bagaimana ya, sering ganti softtek ya, kalau cebok ya diajari cebok yang benar, disabun dan sebagainya. Untuk mengurangi ya rasa fisik yang ketidaknyamanan pada fisiknya, diajari senam nifas ya. Terus memberikan pendidikan kesehatan tentang gizi, istirahat dan kebersihan.
ya. Jadi memberikan pendidikan kesehatan tentang gizi, istirahat, kebersihan dan lain-lain. Gizinya apa? Yang nggak boleh tarak ibunya, ya. Nggak boleh tarak, semuanya boleh dimakan asalkan tidak alergi, tidak pedas, ya, tidak asam, ya nanti ya, atau yang mengandung gas. Istirahat, ya, istirahat ya siang kurang lebih 1 sampai 2 jam, ya. Kalau malam hari kurang lebih 8 jam, ya. Atau kalau siang, ya, kalau bayinya tidur, kita ikut tidur, ya. Tetapi ada di masyarakat tertentu, ya, bayi biasanya pagi tidur, ya, jam 9, jam 10 setelah mandi, menetek, ya, tidur. Nah, jam 10 itu kita nggak boleh tidur kalau di Jawa atau kalau di luar Jawa, ya, nggak boleh. Katanya darah putih naik kemana, ya. Terus kebersihan, ya, mandi, ya, nah, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu ada fase letting go. Ini akan berlangsung, ya, 10 hari setelah melahirkan atau postpartum. Periode menerima tanggung di sini pada fase letting go, ibu sudah bisa menerima tanggung jawab akan peran barunya sebagai seorang ibu. Lalu pertama masih fase ketergantungan, kedua ibunya, ya, kalau fase packing hole, ya, ibu merasa timbul kekhawatiran akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawab dalam merawat tidak bisa, ya, merasa belum bisa atau rasa tanggung jawabnya dalam merawat bayinya, dan ibunya mudah marahnya sensitif. Terus tapi pada fase letting go di sini yang sudah berlangsung 10 hari setelah melahirkan, ibunya sudah bisa menerima tanggung jawab peran barunya sebagai seorang ibu. Yang kedua, ibu sudah menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya, ya. Terus meningkatkan keinginan untuk merawat diri dan bayinya. Sudah mulai ingin, kan sudah kenapa pada fase letting go ini sudah enak kan badannya, ya, sudah bisa melakukan tindakan sendiri, ya. Kalau ini postpartum normal, ya, mungkin kalau SC belum bisa, ya, masih ketergantungan. Kenapa? Karena luka jahitan, berhubungan dengan luka jahitannya, ya, dia nggak bisa mengangkat yang berat-berat, kerja yang berat. Terus lebih percaya diri dengan peran barunya. Jadi fase letting go ini sudah lebih percaya pada peran barunya. Yang selanjutnya yaitu postpartum blues, ya. Jadi postpartum blues atau disebut dengan maternity blues merupakan sindrom atau gangguan efek ringan yang sering tampak dalam minggu pertama postpartum, ya. Jadi postpartum blues atau sering disebut dengan maternity blues itu merupakan sindrom ibu baru, ya, gangguan efek ringan yang sering tampak dalam minggu pertama setelah persalinan, ya. Nah, biasanya, ya, maternity blues atau postpartum blues ini ditandai dengan gejala-gejala. Yang pertama, ibunya mengalami sedih atau reaksi depresi atau yang disebut, ya, dengan disforia, ya, sedih atau disforia atau reaksi depresi, ya. Terus sering menangis, ya. Kenapa menangis? Ya, tadi kok nggak ada yang memperhatikan, badannya sakit, nah, ya, mudah tersinggung. Nah, ibunya juga mudah tersinggung, ya.
cemas, ya, labilitas perasaan, ya, perasaannya yang labil, ya, kadang seneng, kadang marah, kadang sedih. Nah, cenderung menyalahkan dirinya sendiri, ya, dia merasa kenapa saya kok nggak bisa. Nah, gangguan tidur dan gangguan sesak, ya, sesak nafsu makan, ya. Jadi di situ ada gangguan tidur dan gangguan nafsu makan, ya. Bukan sesak itu, ya. Jadi ini ada gangguan tidur dan gangguan nafsu makan, ya. Selain itu lelah, ya, mudah sedih, ya, cepat marah, mood mudah berubah, ya, cepat menjadi sedih dan cepat pula gembira. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini tadi, ya. Terus perasaan terjebak, ya, marah kepada pasangan dan bayinya, ya. Nah, ada perasaan bersalah, ya, dan sangat lupa, ya. Ini merupakan gejala yang dialami pada postpartum blues atau maternity blues, ya. Terus biasanya faktor-faktor, ya, yang penyebab timbulnya postpartum. Ya, yang pertama karena perubahan, ya, di sini faktor hormonal, ya. Di situ perubahan faktor hormonal ini, ya, karena perubahan kadar estrogen, ya, progesteron dan prolaktin serta estriol, ya, yang terlalu rendah. Kenapa? Karena ketika kadar estrogen turun, ini secara bermakna, ya, setelah melahirkan, ternyata estrogen ini memiliki efek supresi aktif enzim, ya, noradrenalin, ya, maupun serotonin yang berperan dalam suasana hati dan kejadian depresi. Jadi estrogen ini turun, progesteron turun, ya. Padahal estrogen ini mempunyai arti, ya. Maksudnya arti di sini dia punya efek supresi aktivitas enzim ketika dia turun, ya, sehingga suasana hati, karena hormon estrogen ini berhubungan dengan suasana hati dan kejadian depresi. Tapi nanti akan naik kembali. Terus yang kedua, ketidaknyamanan fisik, ya, yang dialami wanita ini, ya, menimbulkan gangguan pada emosi seperti, ya, dia merasa payudara bengkak, nyeri jahitan, rasa mules. Nah, seperti itu, ya. Jadi ketidaknyamanan fisik yang dialami wanita menimbulkan gangguan pada emosi. Kenapa? Kok payudaranya sakit, ya, jahitannya sakit, nyeri, rasa mules lah, ini bisa menimbulkan gangguan. Yang ketiga, ketidakmampuan beradaptasi, ya, terhadap perubahan fisik dan emosi, ya, yang kompleks, ya. Ketidakmauan dia tidak bisa beradaptasi, sehingga bisa ini nanti akan mempengaruhi perubahan fisik dan emosi itu, ya. Faktor umur dan paritas, ya, mungkin umurnya yang terlalu muda, jumlah anaknya terlalu banyak. Nah, ini juga bisa pengaruh. Terus pengalaman dalam proses persalinan, ya, pengalaman dalam proses kehamilan dan persalinan, mungkin ibunya waktu hamil sakit, persalinannya juga begitu, tidak berjalan dengan normal. Lah, ini bisa mempengaruhi atau timbulnya postpartum blues. Terus latar belakang psikologis wanita yang bersangkutan, misalkan pendidikan, tingkat pendidikannya yang rendah, ya,
terus harus perkawinan, kehamilan yang tidak diinginkan, ya mungkin dia ada gangguan jiwa sebelumnya, ya, terus sosial ekonomi, lah ini bisa memicu timbulnya postpartum blues, ya. Nah ini sehingga apa? Psikologisnya itu juga akan terganggu, ya. Terus kecukupan dukungan dari lingkungan, ya. Jadi kecukupan kecukupan dukungan dari lingkungan ini ya, suami, keluarga, teman, ya. Nah ini dia harus mendukung, ya. Terus yang selanjutnya yaitu kecukupan stres dalam keluarga. Nah, ya, mungkin ya ekonomi yang buruk ini juga bisa memicu stres, ya. Persoalan dengan suami, ya, mungkin suaminya punya will. Nah, ini juga bisa memicu stres. Will, ya. Terus problem dengan mertua atau orang tua, masalah dengan mertuanya mungkin ya kok ini ya, nah kok ngomong aja nggak senang sama saya, ya. Nah itu juga bisa memicu stres dalam keluarga, ya. Terus stres yang dialami wanita itu sendiri, ya, misalnya dia stres, asidnya kok gak keluar ya asi saya, nah, ini juga bisa memicu stres, ya. Terus frustasi, apalagi bayinya orang belum tidur, nah jadi frustasi, ya. Gak belum tidur, nangis, gumoh, nah ini juga bisa memicu stres, bayinya sakit, ya. Nah itu juga bisa memicu stres. Terus yang selanjutnya kelelahan pasca melahirkan, ya. Jadi ada kelelahan setelah melahirkan. Sebentar. Assalamualaikum. Ya, jadi berubah setelah ya kelelahan pasca melahirkan itu. Terus perubahan peran yang dialami ibu, ya, peran yang dialami ibu, ya. Mungkin sebelumnya ibu ayah adalah seorang istri yang, ya, tetapi ya dia istri kok nggak duwe anak. Nah sekarang nggak istri, sudah menjadi seorang ibu, ya, ya, dan bayinya masih tergantung pada ibunya, itu juga mempengaruhi, ya. Terus rasa memiliki bayinya yang terlalu dalam sehingga timbul rasa takut yang berlebihan dan akan kehilangan bayinya, ya. Mungkin karena bayinya yang diidam-idamkan sudah lama nggak hamil-hamil, lah itu hamil, nah sehingga ada rasa memiliki yang terlalu dalam kepada bayinya, takut hilang, takut sakit dan sebagainya. Terus problem anak setelah melahirkan, ya, kemungkinan timbul rasa cemburu, ya, kalau memang ada problem anak. Kalau anak primi nggak ada problem, misalkan anak sudah punya anak yang pertama terus melahirkan, lah ini juga bisa memicu stres, ya. Nah kenapa? Karena terjadi sibling rivalry, ya. Sibling rivalry itu dimana kecemburuan antar saudara, ya, gak mau kakaknya punya adik, kenapa nanti kasih sayangnya akan berubah, nah, adiknya dicubitin, dipukulin, nah seperti itu. Nah ini juga akan memicu
namanya tadi? Postpartum blues. Ya. Jadi bisa memicu timbulnya postpartum blues ya. Nih cara mengatasi postpartum blues ya, ada beberapa. Bentar saya absen nih kelas A ya. Ini kelas A. Iya, Bu. Cynthia Dewi, Hadir, Ibu. Albriana, Hadir, Ibu. Angliana, Hadir, Ibu. Angelina, Hadir, Bu. Apliana, Hadir, Bu. Aprosina, Hadir, Bu. Atripodo, Hadir, Bu. Kristiani, Hadir, Bu. Cynthia, Dewi. Hadir, Ibu. Tadi sudah di absen. Loh, kali tadi Cynthia Putri. Hadir, Ibu. Oh. Cynthia Putri ada? Hadir, Ibu. Mbak Sinta iki melok sebelum waktunya. Iya, Ibu. Nah, baru ini Cynthia Dewi. Dia apa tuh kalau Mbak? Hadir, Ibu. Desiani, Hadir, Bu. Desna Nur, Hadir, Ibu. Else, Hadir, Bu. Venelia, Hadir, Bu. Francisca, Francisca Liliani. Tidak ada. Hadir. Kefreda, Hadir, Bu. Hartini, Hadir, Bu. Ivani, Hadir, Bu. Katarina, Hadir, Bu. Pak Kusmiati. Pak Kusmiati ada? Ya. Marianti Ege, Hadir, Bu. Marisiana, Hadir, Ibu. Marlasti. Hadir, Bu. Pertama kita komunikasikan segala permasalahan atau hal lain yang ingin diungkapkan ya. Nih ya, dikomunikasikan ada masalah. Terus bicarakan rasa cemas yang dialami ya. Kenapa sih cemasnya, kenapa? Nah ya, bersikap terus ikhlas dalam menerima aktivitas dan perasaan baru setelah melahirkan. Jadi ya, cara mengatasi ibunya harus terus ikhlas menerima aktivitas barunya menjadi ibu. Dulu cuma istri, sekarang sudah punya anak menjadi seorang ibu. Bersikap fleksibel yaitu lentur ya, artinya fleksibel ya, mengikuti ya, dan tidak terlalu perfeksionis dalam mengurus bayi atau rumah tangganya ya, karena setiap orang itu berbeda-beda ya. Ingin rumah tangga saya itu perfect seperti ini. Nah, nanti kalau ternyata keluar dari yang diinginkan, nah ini juga bisa memicu postpartum. Belajar tenang dengan menarik nafas panjang dan meditasi. Jadi merasa sedih, mau marah, nafas panjang. Kebutuhan istirahat harus cukup, tidurlah ketika bayi tidur. Ya, jadi bayi ini turu ya ikut tidur ya. Berolahraga ringan, ya. Setelah itu bergabung dengan kelompok ibu-ibu baru, ya, nggak di rumah saja. Kelompok baru, itu ada acara atau pesan dan lain sebagainya. Dukungan tenaga kesehatan, ya, kita sebagai bidan harus mendukung, ya. Terus dukungan suami, keluarga, teman-teman sama ibu, ya. Konsultasikan pada dokter atau orang yang profesional. Jadi maksudnya konsultasi